Dunia usaha harus pandai membaca situasi. Langkah pemerintah yang memberi porsi besar pada pembangunan infrastruktur menjadi acuan PT Putra Raja Wali Kencana Tbk mengembangkan usaha. Perusahaan dengan kode saham PURA atau Pura itu, sebagian besar porsi bisnisnya di lini transportasi infrastruktur, sisanya di lini distribusi dan finished goods. Bagaimana Ariel Wibisono, Presiden Direktur PT Putra Raja Wali Kencana, membangun Pura dari family business ke professional business. Apa kiat Ariel menggairahkan kinerja Pura? Bersama saya Rudi Andanu, inilah CEO Talks. PT Putra Raja Wali Kencana Tbk tetap kokoh di tengah tekanan pandemi COVID-19. Meski terdampak, namun kinerja perusahaan dengan kode saham Pura di Bursa Efek Indonesia ini masih positif. Di awal tahun 2020, Pura mematok pendapatan sebesar 188 miliar rupiah dan laba 29,06 miliar rupiah. Namun angka ini sedikit dikoreksi setelah pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Pendapatan diproyeksikan naik 10 hingga 15%. Tahun lalu, Pura meraih pendapatan sebesar 88,4 miliar rupiah dan laba 5 miliar rupiah. Sebagian besar atau 70% porsi bisnis Pura di sektor transportasi infrastruktur. Selebihnya bergerak di lini distribusi dan finished goods. Manajemen Pura merespon langkah pemerintah yang sedang menggenjot sektor infrastruktur. Presiden Direktur PT Putra Raja Wali Kencana, Ariel Wibisono, optimistis kinerja perusahaannya akan tumbuh positif. Kuncinya adalah manajemen, fokus pada lini usaha dan SDM yang andal. Apa kabar Pak Ariel Wibisono? Baik, apa kabar? Baik, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di CEO Talks. Ini kalau kita bicara soal bisnis, banyak yang mengeluh karena keadaan ini bisnis jadi kurang jalan karena pandemi COVID-19. Bagaimana dengan Pura, Pak? Ya kalau kita lihat sekarang memang di masa pandemi sih saya rasa semua bisnis pasti terdampak. Cuma kan kita lihat ada yang dampaknya ringan, dampak berat dan sangat berat ya. Kebetulan kalau di Pura sendiri ini kita hanya terdampak yang tidak terlalu berat lah, ya kategori ringan lah. Oke. Tapi dampak sih pasti ada ya. Contohnya seperti apa Pak? Yang kategori ringan ini, yang bukan berat itu yang gimana? Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah itu kan selama pandemi kan cukup beragam, baik dari pusat maupun daerah. Ya. Yang terdampak sih kalau kita kena PSBB ya. Tempo hari di Jawa Timur diberlakukan PSBB hampir 2 bulan, nah itu kita terdampak. Terus di DKI juga dilakukan PSBB, itu kita juga terdampak. Jadi dampak kita hanya saat kebijakan tentang PSBB itu aja sih. Oke, ini terdampaknya dalam bentuk artinya transportasi tidak boleh jalankah, tapi bukannya untuk logistik dan segala macam sebetulnya diperbolehkan, atau bagaimana? Atau di lini-lini bisnis tertentu dari Pura yang terdampak? Sebenarnya yang terdampaknya ini kan karena kita transportasi ini kan ekosistem ya. Ada stakeholder termasuk customer, pemilik barang, kita transportasi dan pembeli. Jadi saat PSBB itu yang terdampak antara produsen dengan konsumennya yang terdampak. Di kitanya sendiri itu masalahnya tidak boleh ada titik kumpul. Jadi benar-benar memang dibatasi ruang gerak gitu. Oke, Pak Ariel, ini kalau kita bicara soal produsen dan konsumennya yang terdampak, ini boleh kalau saya simpulkan Pura ini bisnisnya di antara itu Pak ya, di antara produsen dan konsumen kan? Betul ya, kita di B2B antara produsen dan konsumen. Oke, nah ini boleh kalau saya katakan bahwa artinya ini ada permintaan dari produsen untuk mengantarkan produk-produk mereka ke konsumen sehingga itu mempengaruhi Pura atau bagaimana? Iya, permintaan sih tetap ada karena di industri kita, terutama di produsen itu tidak ada dampak daripada corona. Mungkin dampaknya hanya penurunan volume saja. Tetapi dampak daripada produksi kecil. Cuman saat waktu PSBB itu ada shifting atau jam operasional yang terbatas. Itu akhirnya terdampak terhadap pengiriman barang, jumlah barang yang keluar, yang akan di-loading. Kalau dari sisi konsumen, itu dampaknya tidak boleh ada penerimaan. Contoh,
konsumen-konsumen daripada lini bisnis kita itu mayoritas itu retail. Ada yang retail dalam arti kata distributor, pergudangan, nah itu tidak boleh ada aktivitas. Jadi ya ibaratnya diliburkan, tidak boleh ada pengiriman lah saat PSBB. Oke. Nah ini artinya kalau kita bicara soal kontrak Pura dengan produsen misalkan, itu kontraknya berdasarkan jumlah volume yang diantarkan ya? Ya sebenarnya kalau Pura ini kontrak dari segi B2B selalu mengedepankan satu kontrak sebagai mitra. Mitra yang ditunjuk resmi oleh produsen. Kedua, baru diberikan semua proyek-proyeknya. Nah, di dalam proyek itu, volume tidak dicantumkan, tetapi diestimasi dari kontrak-kontrak yang sebelumnya. Kenapa? Karena kan produsen sendiri juga ingin volumenya bertambah terus tiap tahunnya, menjual barangnya atau produknya kepada konsumen. Tetapi dari segi total volumenya tidak bisa diprediksi secara akurat 100%-nya berapa itu tidak bisa. Tapi proyek-proyeknya, proyek mana aja itu sudah di-state di situ. Oke. Nah itu dalam estimasi itu kan dibuat sebelum ada pandemi COVID-19 kan Pak Riel ya? Iya betul. Nah itu ada pengurangan yang signifikan nggak dari volumenya sebetulnya, dari estimasi dengan realitanya? Iya, selama tahun 2020, selama pandemi, ya cukup banyak berkurang. Oke. Nah, bisa dikatakan hampir 30% ya. Oke. Nah, dengan adanya perubahan yang signifikan itu, apakah dalam kontrak sebelumnya itu pada akhirnya ada semacam renegosiasi atau segala macam sehingga mempengaruhi pendapatan Pura juga? Sebenarnya kalau renegosiasi di dalam kontrak itu tidak ada. Karena kontrak itu kontrak penunjukan vendor secara resmi, kontrak proyek-proyek, trayek-trayek, dan jurusan-jurusan yang akan didapatkan di tahun 2020. Soal volume memang sifatnya fleksibilitas, sehingga Pura sendiri dengan produsen, kita tidak hanya satu produsen, kita cukup banyak produsen, kita selalu mengambil produsen-produsen 5 besar daripada lini bisnis itu sendiri. Misalnya di infrastruktur, kita selalu menggandeng produsen-produsen 5 terbaik, 5 terbesar. Supaya apa volume-volume itu kita bisa dapatkan secara merata, tidak hanya dalam satu produsen. Oke. Ini kalau kita bicara soal kontrak baru, ini asumsi saya sebagai orang awam nih Pak Ariel, bahwa Pura juga sebetulnya mengharapkan ada kontrak-kontrak baru setiap tahunnya, begitu nggak kira-kira? Kontrak baru di sini, di Pura ini sebenarnya diversifikasi. Karena kalau kontrak renewal itu selalu ada, asalkan KPI, konsistensi, profesionalisme dari Pura ini terjaga. Sehingga produsen-produsen kita selalu memberikan renewal kontrak setiap tahunnya. Karena kita berada di B2B, di mana ketergantungan terhadap transportasi seperti kita, pihak ketiga ini, sangat tinggi. Karena rata-rata produsen itu tidak memiliki perusahaan logistik atau perusahaan transportasi. Karena itu kan cost center. Ya. Mereka selalu menggandeng mitra-mitra profesional untuk menangani semua pengiriman barang, baik raw material sampai finish good. Oke. Apabila kita ingin mendapatkan kontrak baru, kita biasanya diversifikasi market atau penambahan produsen sejenis, tetapi yang belum kita kerjasama. Oke. Pak Ariel, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talks masih akan kembali usai jeda.
Kembali di Show Talks, kita masih bersama Pak Ariel Wibisono. Pak Ariel, ini dengan adanya pandemi COVID-19 sebetulnya berpengaruh terhadap revenue nggak bagi Pura? Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, Pura sih saya masih optimis, masih bisa mempertahankan, bahkan bisa meningkat meskipun sedikit ya. Tidak terlalu banyak dibanding tahun lalu. Dikarenakan kebutuhan logistik transportasi ini juga cukup luas marketnya, sehingga Pura salah satunya mendiversifikasi, menambah jumlah market yang memang Pura belum lakukan. Oke, contohnya apa Pak? Market yang sekarang akan dimasuki sama Pura atau mungkin sedang dimasuki sama Pura? Kemarin kita baru mendapatkan kontrak untuk angkutan agriculture. Kita segmennya di raw materialnya, yaitu sugarcane molasses atau kita sebut tetes tebu, di mana musim giling tetes tebu baru terjadi kemarin di Juli akhir. Itu kita mendapatkan kontrak untuk mengangkut tetes tebu ke perusahaan penghasil etanol. Yang nantinya etanol itu akan dijadikan untuk bahan baku untuk premium, Pertamax dan lain-lain. Nah, itu cukup signifikan gitu. Tapi bukannya untuk logistik agriculture itu memang dari awal sebetulnya Pura sudah bermain di sana? Sebenarnya kita belum bermain di segmen agriculture karena kita mengangkut alat-alat produk-produk yang sifatnya berat dan masif. Nah, memang kita sudah membidik sebelum TBK, kita sudah membidik itu. Dan kebetulan di saat pandemi seperti ini, industri alkohol, etanol, itu ternyata kan booming gitu. Makanya kita masuk ke segmen itu. Oke. Nah ini Januari kemarin Pura juga IPO ya Pak ya? Betul. Nah IPO itu dana segarnya rencananya untuk apa saja Pak? Dana segar kita memang hampir dikatakan 98% dipakai untuk pembelian kendaraan, baik bekas maupun baru, beserta aksesoris serta karoseri kendaraan-kendaraan tersebut. Oke, itu sampai berapa kemarin dapatnya Pak? Sekitar hampir 189 miliar ya. Oke. Nah, itu kan target itu dibuat sebelum adanya pandemi. Betul. Nah, itu apakah ada perubahan strategi Pak di situ? Di dalam target itu kita juga ada perjanjian bahwa kendaraan yang akan kita beli dan kita terima itu memang akan drawdown 2020-2021 dan bertahap karena kan kendaraan itu kan perlu proses dalam hal persiapan. Dengan adanya pandemi ini kita memang melihat bahwa utilisasi produktivitas kendaraan ini saya rasakan kalau kita langsung menarik kendaraan dalam jumlah cukup banyak akan terganggu juga. Jadi memang dari supplier kita sendiri juga terganggu kena masalah COVID dan pandemi ini, persiapan untuk pengiriman kendaraannya juga terganggu. Sehingga kendaraan-kendaraan yang dikirim masih bertahap. Ini kita targetkan di tahun ini kendaraan yang terkirim sampai dengan 50 unit ya. Kemarin di Q3 kendaraan sudah terkirim sampai dengan 25 unit. Dan ini kita akan jalankan dan kita akan optimalkan di Q4 kendaraan-kendaraan tersebut. Nah, kalau kita bicara soal pandemi COVID-19 ini, sebetulnya ada strategi khusus nggak yang dilakukan sama Pura untuk menyesuaikan diri? Atau sebetulnya apa yang dilakukan oleh Pura selama ini, toh sebetulnya bertahan bahkan masih tumbuh positif sebetulnya secara revenue? Atau bagaimana? Ada tiga hal ya yang menarik di saat pandemi ini. Menurut pandangan saya, memang pandemi ini kan memukul semua sektor. Tetapi di sektor transportasi logistik, itu juga kita melihat bahwa ada peluang. Peluangnya apa? Perusahaan-perusahaan sejenis yang dirasa manajemen dan kapasitas secara perusahaan kurang baik, itu banyak yang tumbang juga. Itu menjadi ceruk pasar ini semakin besar, pemainnya semakin sedikit. Nah, itu menjadi satu peluang bagi kita. Makanya kita di saat pandemi ini juga menguatkan sistem-sistem manajemen IT kita, di mana IT kita yang dulunya kita berbasis ERP sistem, itu kita kembangkan terus untuk menjadi intralogistik yang akan berkoneksi terhadap kendaraan, SDM,
mitra pengemudi kita dengan back office kita. Oke. Kelebihan kita memang di sistem manajemen kita serta aset-aset kita. Jadi kita mengedepankan ini untuk kita selalu siap, di mana saya rasa juga para produsen-produsen atau calon-calon konsumer yang akan menjadi mitra kita itu juga menseleksi dengan perusahaan-perusahaan transportasi yang ada. Pastinya mereka di industri yang cukup besar itu mereka mencari partner yang profesional. Itu bagi saya ini peluang gitu. Oke, nah ini menarik karena sudah menyebut misalkan kompetitor. Sebetulnya yang menjadi keunggulan kompetitif bagi Pura apa? Apakah yang tadi yang disebutkan misalkan sistem informasinya yang tidak dimiliki oleh kompetitor lain? Atau apa yang menurut Anda pada akhirnya misalkan produsen atau konsumen itu memilih Pura sebagai mitra? Nah begini, ini ceritanya sih agak cukup panjang semestinya. Jadi gini, saya persingkat aja. Di bisnis transportasi, angkutan barang, orang mengenal itu bisnis itu namanya tracking bisnis, yaitu bisnis truk. Sehingga aset yang dijalankan hanya truk. Nah, kita mengembangkan bahwa kita ini tidak mengedepankan aset itu hanya truk. Sehingga kita membuat suatu sistem manajemen yang kita sebut aset manajemen. Bagaimana aset-aset ini kita pilah. SDM, mitra pengemudi kita juga sebut sebagai aset. Kendaraan-kendaraan kita juga sebut sebagai aset. Karoseri pendukung kita juga sebut sebagai aset. Akhirnya kita mengedepankan pembentukan satu ekosistem manajemen bagaimana cara mengutilisasi aset-aset ini. Nah, kita kembangkan sehingga kita masuk ke segmen-segmen di mana volumenya cukup besar. Nah, volume besar, pengiriman volume besar ini kan dibutuhkan aset-aset yang prima. Pak Ariel, ini tadi kan juga sempat disebut soal misalkan pengangkutan tetes tebu, terus juga ada buat barang-barang infrastruktur dan segala macam. Sebetulnya di dalam Pura sendiri itu ada apa klasifikasi atau pengelompokan nggak? Nah, dari pengelompokan itu yang paling banyak berkontribusi terhadap pendapatan perusahaan itu yang mana? Misalkan itu kan ada dari agriculture, ada yang tetes tebu misalkan tadi, terus kemudian ada komoditas kan, terus ada barang-barang buat infrastruktur. Nah itu gimana Pak? Jadi kalau sebelum masa pandemi itu yang paling kontribusi paling besar di 5 tahun terakhir itu di infrastruktur. Oke. Kedua di building material. Building material itu lebih ke pembangunan. Baik pembangunan daerah, pembangunan jalan-jalan, beda dengan infrastruktur. Kalau infrastruktur itu pembangunan infrastrukturnya seperti tempo hari ada proyek double rail, itu kita angkut bantalan relnya semua. Pembuatan jalan tol itu kita angkut tiang lampunya, terus tiang pancangnya dan pembatas-pembatas jalannya. Kalau building material itu mulai panel, batu bata ringan, semen, keramik gitu ya. Nah, ini sekarang, di posisi sekarang yang menyumbang terbesar ini, di building material. Karena pembangunan-pembangunan di daerah sih masih tetap berjalan. Mungkin pembangunan-pembangunan yang sifat proyek besar yang mungkin berhenti. Tapi di daerah-daerah itu masih jalan. Dan ketiga yang menyumbang lagi itu di komoditas. Komoditas kita seperti pupuk, kita kembangkan ke pupuk, kita kembangkan ke beras. Nah, itu sekarang berkontribusi. Ibarat kita ngomong bahan pokok ya. Nah itu kita minyak goreng itu juga kita kedepankan itu dan itu kontribusi sekarang nomor 2. Dan agriculture ini kita baru mulai dan cukup stabil dan kita melihat bahwa ini kedepannya juga akan menjadi kontribusi yang cukup baik ya di masa yang akan datang. Dan kita akan lagi menunggu infrastruktur mulai lagi bergeraknya. Kapan? Karena kita yakin masih proyek-proyek untuk Trans Bali masih belum selesai, Trans Sumatera belum selesai, Trans Jawa sampai dengan Banyuwangi belum selesai juga. Ya kita kan ini cuma ke-delay masalah pandemi saja gitu. Baik. Saya rasa setelah pandemi ya hal-hal seperti itu akan terrealisasi lagi. Baik. Pak Ariel, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talks masih akan kembali usai jeda.
Kita tidak pernah bisa menebak masa depan, namun kita bisa memaksimalkan kesempatan yang datang untuk kesuksesan di masa depan. Inilah prinsip yang diyakini Ariel Wibisono dalam hidup dan memimpin sebuah perusahaan. Terlahir dari keluarga pengusaha, Ariel menempa dirinya dengan keras untuk bisa meraih sukses. Pria lulusan Portland State University, Oregon, USA ini sudah beberapa kali menjadi direktur di beberapa perusahaan. Sejak tahun 2012, Ariel menjadi direktur utama PT Putra Raja Wali Kencana. Ariel Wibisono menjadi pribadi yang kuat karena jam terbangnya di berbagai perusahaan yang sedang tumbuh. Kembali di Shio Talks, kita masih bersama dengan Pak Ariel Wibisono dari Pura. Pak Ariel, ini kalau tadi saya mendengarkan beberapa barang mungkin ya, ada infrastruktur, building material, ada komoditas dan agriculture. Ini mitra-mitra Pura artinya termasuk juga pemerintah, BUMN juga termasuk ya? Ya, betul. Oke. Nah ini kalau untuk mendapatkan kontrak-kontrak itu biasanya dengan tender? Ada yang dengan tender, ada yang langsung penunjukan langsung. Karena sekarang ini penentuan seperti itu setiap tahunnya berubah ya. Oke. Kalau dulu kita bicara 5 tahun yang lalu semua dengan tender, sekarang lebih banyak penunjukannya dengan performance. Oh, oke. Artinya dengan performance itu dengan track recordnya, dengan selama mungkin istilahnya mungkin masa percobaannya, performance-nya seperti apa, terus dilanjutkan atau bagaimana Pak? Ya, ada syarat-syarat ya. Kalau kita di swasta, itu ada syarat-syaratnya, mulai dari legalnya, habis itu performance itu mulai dari spesifikasi, baik kendaraannya, habis itu KPI, ya uji coba, volume yang diberikan, komunikasi dari data-data yang mereka miliki, yaitu akan terus mereka memberikan lebih dan lebih ya ke kita ya. Oke. Pak, sebetulnya ini kan tadi ada beberapa produk yang kemudian akhirnya menggunakan jasa Pura. Nah sebetulnya bagi Pura sendiri, variasi ada infrastruktur, building material, terus komoditas, dan beberapa komoditas tadi disebutkan, dan juga agriculture. Sebetulnya masih ada nggak target-target pasar lain yang mungkin juga bisa dimasuki oleh atau dilayani oleh Pura? Cukup banyak ya sebenarnya. Karena kan industrinya, semua industri kan pasti menggunakan transportasi. Tetapi yang kita kedepankan, Pura ini kan memiliki visi yang ke depan akan menjadi perusahaan multimoda, menggandeng moda-moda transportasi lain untuk integrasi di dalam hal pengiriman supaya biaya logistik itu menurun. Jadi peluang-peluang segmen-segmen lain yang di kemudian hari yang juga kita akan bidik cukup besar. Belum kita masuk ke bisnis food. Itu sangat besar sekali, consumer good ya kita bilang. Itu sangat besar sekali dan itu yang akan kita tuju ke depannya. Oke. Sambil kita melihat bahwa arah pemerintah ini ke depan bagaimana. Infrastruktur yang belum direalisasi, belum jadi seperti Trans Bali, Trans Sumatera, itu juga bagaimana. Kita wait and see di dalam hal pengembangan. Jangan sampai kita over investment, itu yang kita juga hindari. Karena market ini kan tumbuhnya, kita lihat market pasti tumbuh. Cuman cara tumbuhnya market ini kan tiap tahun itu berbeda ya. Karena era digitalisasi, dengan sekarang era milenial, dengan perkotaan-perkotaan yang bergeser, daerah-daerah pertumbuhan daerah yang juga sudah mulai merata. Ini kan kita juga harus wait and see, melihat bagaimana sih penyebaran dan distribusi barang ini ke depannya. Apakah tersentralisasi di Jawa atau sudah mulai menyebar keluar daripada Jawa? Itu juga kita melihat. Jangan sampai kita hulu ke hilir, kita mau ambil semua, tetapi peta daripada distribusi logistik ini bergeser gitu. Oke. Nah ini kalau tadi disebutkan sebetulnya masih banyak pasar yang bisa dimasuki. Untuk kompetisinya sendiri seperti apa Pak? Di produk-produk yang sekarang dimasuki oleh Pura, apakah sebetulnya ini sudah termasuk jenuh kompetisinya, sudah terlalu banyak pelakunya, pemainnya, atau bagaimana? Jadi begini, logistik di Indonesia itu terbentuknya berdasarkan perizinan. Beda dengan logistik yang kita tangkap
Mungkin di luar negeri itu logistik itu bisa besar sekali, punya gudang, punya macam-macam yang disebut logistik. Kalau di Indonesia itu tidak bisa. Oke. Klaster-klasternya itu berdasarkan perizinan. Mulai dari angkutan barang, jalan raya, habis itu jasa pengurusan transportasi, sampai ada dengan multimoda. Dulu kita mengenal angkutan itu mulai dari antar moda, antar provinsi, lahir, bus, dan lain-lain ya, dan truk juga. Sehingga kita kenal namanya ekspedisi, karena dia antar kota, antar daerah, antar provinsi. Based on-nya trayek, bukan project. Ya. Berkembang, habis itu intermoda, karena negara Indonesia menjadi negara berkembang, jadi intermoda itu integrasi. Kapal datang ke depo, diangkut truk, dan segala macam. Sirkulasinya kita sebut sama dengan intermoda. Oke. Lalu yang ke depan dikedepankan oleh pemerintah sekarang itu multimoda sejak 2017 digaungkan untuk Sisloknas. Jadi kompetitor yang dimaksud ini dia terklasifikasi. Memang bisnisnya hampir mirip. Bisnisnya alat angkutnya menggunakan alat angkut truk. Oke. Oleh karena itu kita selalu mengedepankan kita ini bukan perusahaan tracking. Kita ini ke depan akan menjadi perusahaan yang memiliki aset atau kita sebut moda transportasi, tidak hanya truk. Moda transportasi inilah masa depan di Indonesia. Untuk bisa mendapatkan efisiensi logistik itu kita harus bisa mensinergikan, mengintegrasikan, baik mulai truk besar, truk kecil, semua ya, truk antar kota, antar provinsi, yang ke pelabuhan itu kan cara perizinan berbeda semua. Tidak bisa truk besar sekali masuk ke kota karena ada kelas jalan-jalannya. Nah, hal seperti ini nih, semua bisnis transportasi. Nah, kompetitor kita ini letaknya di mana? Kita akan ke depan itu mengedepankan semua pura ini memiliki moda transportasi yang handal, yang kompeten, yang profesional, yang standar internasional. Supaya apa? Supaya pengiriman mulai dari kapal atau pesawat terbang tiba, itu kita bisa handle semua, baik lewat kereta api, lewat truk kita sendiri, kontainer-kontainer kita semua menyebar ke semua. Itu yang kita handle semua. Itu yang kita sebut asset management. Jadi tidak bisa seperti bisnis pengangkutan pada umumnya. Kalau bisnis pengangkutan pada umumnya, benar, ekspedisi itu juga bisnis serupa. Cuman kan beda market. Ekspedisi hanya melayani B2C. Atau dia melayani yang retail base ya. Itu bukan kompetitor kita gitu. Tapi ke depan Putra Raja Wali juga akan masuk ke e-commerce juga untuk kita benar-benar mengambil pasar itu gitu. E-commerce maksudnya menjadi apa, kurir-kurir gitu? Yang bukan untuk kurir, mengantarkan kita mulai dari barang. Kalau e-commerce itu kan ada barang impor datang itu. Ya. Barang impor datang di pelabuhan, kontainer, kita angkut, masuk ke gudang, dari gudang ke distribusi lagi. Nah, distribusi itu harus masuk ke transportasi yang sifatnya perkotaan. Oleh karena itu, di induknya Putra Raja Wali, kita Raja Wali Group, kita sudah mempunyai itu semua. Tinggal kita integrasikan gitu. Karena tidak bisa memang hanya satu perusahaan yang dikelolakan semua, tidak bisa. Karena terbentur di perizinan itu. Baik. Pak Ariel, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talks masih akan kembali usai jeda.
Siotox kita lanjutkan, kita masih bersama Pak Ariel Wibisono dari Pura. Pak Ariel, ini kalau kita bicara soal apa nyebutnya, jumlah angkutan atau jumlah aset yang digunakan untuk distribusi ini hingga saat ini ada berapa banyak, Pak? Hingga saat ini Pura memiliki 180 kendaraan ya. 180 kendaraan, itu termasuk yang baru yang dananya dari IPO itu? Betul, betul. Untuk targetnya sendiri ini masih akan terus ditambah, Pak, hingga akhir tahun? Iya, kita akhir tahun kita masih ada penambahan lagi, tahun depan juga kita masih ada penambahan lagi. Oke. Ini kalau misalkan terus ditambah, ini di bayangan saya sebagai orang awam, sebetulnya kebutuhan akan jasa atau layanan seperti yang diberikan sama Pura, itu masih sangat besar. Ya betul, karena mungkin saya akan menceritakan sedikit ya, apa bedanya angkutan B2C sama B2B. Oke. Kalau B2B ini kan kita dari produsen. Itu bisa menyebarkan ke 3 titik. Bisa ke konsumen sebagai bahan baku atau bahan setengah jadi. Ya. Bisa juga ke distributor. Dan bisa juga ke distribusinya produsen. Jadi produsen ini memiliki jalur distribusi sendiri langsung non-konsumen untuk yang disebut distribution central atau stokis. Jadi kita ini bermain di lini ini. Jadi dari produsen kita ke konsumen, itu juga volumenya besar sekali. Kalau kita masuk ke segmen raw material atau barang setengah jadi. Terus kalau kita ke distributor, itu juga permintaan distributor pasti besar sekali. Atau ke distribution central, itu pengisian gudang itu harus penuh. Nah, itu yang kita masuk semua. Contoh, proyek-proyek seperti batu bata ringan. Itu kan volume untuk pembangunan suatu wilayah, itu besar. Itu masih yang proyek. Belum yang ke distributornya. Distributor itu kan harus dikirim terus setiap hari. Jadi kita based on-nya volume. Sedangkan dengan adanya kendaraan kita yang angkutannya minim, tonasenya kan terbatas. Ya. Sehingga pengelolaan volumenya itu cukup besar sekali. Oke. Nah, kalau wilayah operasional sendiri dari Pura di mana saja, Pak? Saat ini sih kita handle mulai Jawa sampai dengan Bali ya. Oke. Itu kenapa kita tidak menyeberang ke Sumatera, karena memang kebutuhan kendaraan sih masih kurang ya. Oke. Sangat kurang, karena utilisasi produktivitas kita dengan Jawa aja, dengan dibantunya jalan tol jadi ini sih sudah mulai cukup baik gitu ya. Harapan kita nanti dengan penambahan unit, kita akan perluasan pasar juga menuju ke Sumatera itu. Oke. Artinya tetap ada target ke arah sana ya? Iya, karena penyebaran distribusi juga mulai kita lihat dengan adanya tol itu, saya rasa juga mereka produsen-produsen mengalihkan semua ke sana. Oke. Bagaimana dengan Kalimantan misalkan, atau Sulawesi misalkan? Jadi kita selalu melihat peta pertumbuhan ekonomi dan segmentasi market. Kalau di Kalimantan ini, so far mereka masih mengedepankan di sektor mining, energi dan mining. Jadi belum termasuk segmennya Pura. Kalau Sumatera, Jawa, Bali, itu sudah mulai segmen distribusi, infrastruktur, consumer good juga di situ, agriculture juga di situ. Nah itu kita bidik ke sana itu. Oke. Sambil kita melihat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan yang nantinya cukup signifikan, maka disitulah jalur distribusi barang-barang itu juga akan masuk ke Kalimantan. Oke. Pak Ariel, ini kalau kita bicara soal jumlah karyawan, itu Pura sampai berapa banyak, Pak? Kita kalau karyawan kan terbagi menjadi karyawan tetap sama mitra ya, mitra pengemudi. Kalau mitra pengemudi kita sekarang sih sudah hampir 300 mitra pengemudi. Oke. Kalau karyawan tetap kita hanya ada 28 karyawan ya. Oke. Nah itu bagaimana memanage karyawan yang begitu banyak itu, ada yang permanen, ada yang tidak permanen, supaya mereka itu bisa melaksanakan tugas seperti yang diharapkan oleh perusahaan, pada akhirnya kan target perusahaan juga tercapai. Nah ini gimana Pak? Jadi kita dari awal ada departemen kita yang memang melakukan rekrutmen itu yang sudah cukup sangat detail, mulai dari kita survei semua dan mulai psikotes, tanya jawab, dan kita sudah jelaskan semua di depan, dan kita sodorin kontrak, dan kita juga mengedepankan kesejahteraan mereka ya. Jadi
di awal semua kita sudah komunikasikan bahwa tanggung jawab di dalam hal pengiriman atau upah mereka itu menjadi tanggung jawab perusahaan perseroan, sehingga mereka tidak perlu bertugas untuk mencari order. Singkat ceritanya seperti itu. Jadi cukup jelas, job desk-nya cukup jelas sebagai professional driver. Jadi kita yang memberikan upah-upahnya pun kita klasifikasikan. Kalau mungkin di segmen transportasi lain banyak sekali yang selalu mengedepankan dengan sistem lamsam. Tetapi kalau di perusahaan kita enggak, kita mengedepankan sistem kesejahteraan, wealth management. Jadi driver-driver itu dia juga ada asisten driver, kita juga upah asisten driver. Jadi asisten driver pun tidak melulu 100% ikut ke driver. Jadi kita juga memperhatikan misalnya uang makan mereka, di provinsi mana mereka melewati jalur-jalur distribusi itu, berapa rata-rata biaya di provinsi tersebut, itu kita sesuaikan semua mengikuti standar-standar yang sudah ada. Oke. Pak Ariel, boleh nggak kalau saya sebutkan sebetulnya Pura ini juga termasuk sebagai apa istilahnya perusahaan logistik? Iya, kita bagian dari supply chain. Karena logistik itu sebenarnya kan turunan. Yang kita tahu sebutan supply chain. Supply chain itu kan cukup panjang. Baru disebut logistik. Nah, Pura ini di lini pertama. Posisinya di lini pertama. Kenapa? Karena mengangkutnya langsung dari produsen. Langsung standby-nya dari produsen. Sebelum ke end user ya. Dan kita juga menjadi mitranya konsumen juga. Kenapa? Karena konsumen juga ketergantungan dengan kita. Karena kita mengangkut barang-barang raw material dan semi raw material. Jadi konsumen tidak bisa lagi merepacking atau mendaur ulang atau memproduksi ulang kalau belum ada barang kiriman dari kita. Gitu. Apa yang menjadi tantangan terbesar bagi perusahaan-perusahaan jasa logistik seperti Pura? Tantangan sih sebenarnya memang di SDM ya. Kalau di bisnis transportasi, di SDM di Indonesia ini terutama profesi sebagai driver itu kan lebih dianaktirikan, tidak diperhatikan baik sebagai status sosial maupun kesejahteraan. Oleh karena itu kita juga melalui program-program kita di anak perusahaan kita juga itu mulai mentraining, mulai menggaung-gaungkan juga bahwa mendidik driver pengemudi ini yang handal. Itu yang kita meminta kepada stakeholder terutama government, dan kita sudah menggandeng dengan Kementerian Perhubungan dan Korlantas, Mabes Polri, dan mungkin tahun depan program-program pendidikan ini juga sudah bisa mulai terrealisasi dari kita. Baik. Pak Ariel, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talks masih akan kembali usai jeda. Sebuah semangat baru dalam menghadapi tantangan di masa depan. Kementerian BUMN dan seluruh
Ya, dialog kita lanjutkan masih bersama Pak Ariel Wibisono dari Pura. Pak Ariel, ini dulu itu apakah mungkin sekarang juga masih terjadi, mungkin Bapak bisa menjawab bahwa katanya biaya logistik di Indonesia itu mahal. Nah, ini sebetulnya yang dirasakan sama perusahaan-perusahaan jasa logistik itu apa sebetulnya, Pak? Ya, jadi gini, biaya logistik yang dimaksud itu kan pengiriman. Ya. Pengiriman berbiaya berbasis mahal itu dikarenakan infrastruktur di Indonesia itu yang tidak mumpuni, di mana angka kecelakaan juga tinggi. Dan jalur distribusinya itu tidak menentu, tidak dibentuk suatu jalur khusus. Yang tadi saya sebut, bahwa logistik itu kan sebenarnya kalau mungkin kita mengaca kepada perusahaan negara-negara lain, logistik kan cukup simpel sebenarnya. Cuma di Indonesia ini kan dikarenakan ada kabupaten, ada kecamatan, ada kota madya, terus ada ibu kota. Nah, provinsi-provinsi semua ini belum lagi dengan peraturan-peraturan daerah itu kan memiliki regulasi-regulasi tersendiri. Ya. Belum lagi aturan kelas jalan. Jadi sebenarnya mahalnya logistik di Indonesia itu karena terlalu banyak aturan. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Dan infrastruktur yang belum siap. Lalu aturan yang sebenarnya harus dibuat aturan, semesti pembatasan-pembatasan itu tidak dilakukan. Pembatasan tonase, pembatasan umur kendaraan, itu tidak dilakukan. Nah, sehingga terjadi satu benang kusut di sini. Yang akhirnya sebenarnya apa sih yang membuat logistik ini mahal? Ya, karena aturannya tumpang tindih semua. Oke. Dan jalur distribusinya tidak menentu. Ada satu contoh, suatu pabrik masuk berdiri di kelas jalan non-industri, di mana truk nggak boleh masuk, sehingga truknya ini harus menggunakan, harus di staffing kan, dan harus melakukan pemindahan barang dari truk kecil ke truk besar. Nah, lalu seperti ini cukup sering terjadi itu di Indonesia. Kalau biaya-biaya tak resmi di jalan itu juga masih sering terjadi, Pak? Ya, itu juga bagian dari satu budaya di Indonesia ini yang dulu, kalau saya bicaranya dulunya cukup kental ya hal-hal seperti itu. Cuman dengan sekarang adanya jalan tol, nah ini kita harapkan biaya itu berkurang sudah, cukup banyak berkurang. Tetapi lagi-lagi kita kan melintasi jalan tol, tapi kan loading unloadingnya di non jalan tol. Nah, keluar dari pabrik dan akan masuk ke pabrik, yaitu hal-hal itu masih ada terjadi. Masih terjadi, Pak? Masih terjadi meskipun mulai berkurang ya, mulai berkurang. Mungkin mereka melakukannya dengan cara, contoh parkir kendaraan seperti truk. Fasilitas parkir kendaraan truk ini kan juga belum difasilitasi dengan baik oleh pemerintah. Ya. Baik di lingkungan industri, itu belum ada truk-truk itu. Kadang-kala ada satu aturan di produsen kita, truk tidak boleh masuk, nah, tapi tidak diberitahu parkirnya di mana dan tidak disediakan tempat parkir. Nah, disinilah rawan pungli-pungli itu. Gitu. Oke, Pak Ariel, ini kalau kita bicara soal Pura, ini koreksi kalau nanti informasi yang saya dapat salah ya, Pak ya. Ini juga kan berawal dari perusahaan keluarga ayah Anda yang membangun, betul nggak? Betul. Oke. Nah, setelah itu perjalanannya pada akhirnya ini dalam tanda kutip bukan lagi sebagai family business tapi professional business. Itu yang Anda harapkan? Iya, betul sekali. Itu bagaimana men-switch dari family business ke professional business tuh, Pak Ariel? Jadi mungkin saya ceritakan begini, filosofi ya. Sebenarnya kita dari Raja Wali Group, dari ayah saya generasi ketiga sebenarnya. Jadi dari kakek saya. Jadi kita membentuk suatu bisnis yang asal muasalnya itu bisnis kita eksportir lah. Jadi membutuhkan transportasi. Berkembangnya itu dikembangkan oleh ayah saya itu menjadi perusahaan transportasi. Nah, di bawah naungan Raja Wali Group, di mana ada beberapa perusahaan di dalamnya. Nah, Pura ini salah satunya dulunya dari divisi
yang dimiliki ayah saya, divisi untuk angkutan finish good dan angkutan-angkutan berat, komoditas-komoditas ini. Nah, kita melihat waktu itu pemerintah sedang ingin membangun infrastruktur dan saya melihat ini peluang. Dan saya melihat bahwa perusahaan transportasi truk ini tidak bisa lagi berkonsep kepada industri trucking. Tetapi kita harus berkonsep kepada industri moda transportasi. Jadi transportation multimoda itu. Itulah yang kita akhirnya mengedepankan profesionalisme. Karena menggerakkan satu aset, mungkin saya sendiri bisa. Tapi kalau mengintegrasikan dan menggerakkan semua aset, which is itu moda-moda transportasi, di mana pemerintah juga sudah menjalankan kereta api, pelabuhan-pelabuhan juga dikembangkan terus oleh pemerintah, itu sudah pasti harus profesional. Sudah tidak bisa lagi mengandalkan family business. Karena itu kan very kompleks ya. Dan kita juga mempunyai filosofi dari dulu, generasi satu itu memang membangun ya, generasi kedua mengembangkan, dan generasi ketiga ini juga harus mengembangkan. Gitu. Karena di setiap era, setiap generasi itu terjadi era dan disruptif. Disrupsi inilah letak daripada generasi-generasi berikutnya untuk mengedepankan. Dan di saat generasi kepemimpinan saya melihat ini sudah harusnya profesional. Kenapa? Karena pemerintah berorientasi dan berkonsentrasi pure secara luar biasa kepada sistem logistik nasional ini. Makanya saya juga mewakili dari perusahaan logistik, transportasi di angkutan barang untuk menjadi pemain yang profesional dan menjadi market leader di Indonesia. Jangan sampai kita tidak ada dan kita tidak mampu menjadi tuan di negeri sendiri. Itu prinsip kita. Pak Ariel, tadi Anda menyebutkan sebetulnya Anda sudah generasi ketiga. Ada value yang masih dipertahankan nggak Pak sejak generasi sebelumnya? Ya, kalau value itu pasti dari dulu kita selalu mengedepankan satu wealth management ya, kesejahteraan kepada para karyawan kita, para pengemudi-pengemudi kita. Habis itu kita memperhatikan dari kesejahteraan itu kita harus memperhatikan juga keselamatan mereka. Oleh karena itu kita selalu peduli dengan regenerasi kendaraan atau permajaan kendaraan. Dan yang ketiga kita profesional. Nah, tolak ukur profesional inilah yang kita selalu pegang. Mungkin di era-eranya kakek saya, era ayah saya, profesionalnya itu masih memiliki SOP yang kecil gitu, sedikit lah. Lambat laun karena kompetisi itu kan kita harus bisa membuat suatu profesionalisme ini secara modern. Nah, profesional modern inilah yang selalu menjadi pembelajaran dan kita terus belajar ya untuk kita wujudkan, dan salah satunya GCG ini yang kita selalu tetap kembangkan untuk kita membangun ke depan, membangun sambil mengembangkan. Termasuk sustainability development yang kita sedang susun untuk masa depan, value masa depan perusahaan kita. Oke, baik. Pak Ariel Wibisono, terima kasih banyak Pak sudah bincang-bincang bersama saya di CEO Talks. Ya, terima kasih Arudi. Pemirsa, sampai di sini bincang-bincang saya bersama Ariel Wibisono, Presiden Direktur PT Putra Raja Wali Kencana Tbk. Sampai jumpa di episode CEO Talks mendatang.